Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana di sore hari ini Bapa, kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu ini Bapa. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus berdoa, amin. Pelajaran sekolah Sabat, Rabu, 29 Mei 2024. Tanda binatang. Bacalah Wahyu 12 ayat 12 dan 17 dan Wahyu 13 ayat 7. Wahyu 12 ayat 12 dan 17. Ayat 12, karena ia bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Bagaimanakah ayat-ayat ini mengungkapkan murka iblis? Mengapa iblis begitu marah kepada umat Allah di akhir zaman? Wahyu 12 menguraikan konflik kosmis antara Kristus dan iblis selama berabad-abad. Konflik ini mencapai puncaknya dengan serangan terakhir iblis terhadap umat manusia. Wahyu 13 memperkenalkan dua sekutu naga, binatang dari dalam laut dan binatang dari darat. Kedua kekuatan ini bergabung dengannya untuk berperang melawan umat Allah. Bacalah Wahyu 13 ayat 4, ayat 8, ayat 12, ayat 15, dan Wahyu 14 ayat 7, 9 sampai 11. Lihatlah juga Wahyu 15 ayat 4, Wahyu 16 ayat 2, Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 20 ayat 4, Wahyu 22 ayat 9, Wahyu 13 ayat 4 ayat dan ayat 8 dan ayat 12 dan ayat 15. Berbunyi ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Wahyu 14 ayat 7 dan ayat 9 sampai 11. Ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,
maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak berhenti-henti disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, Wahyu 15 ayat 4, siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Wahyu 16 ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang. Orang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam api lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Wahyu 22 ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Apakah tema kunci yang muncul di dalam semua ayat ini? Perhatikan kontrasnya. Entah manusia menyembah Sang Pencipta atau menyembah sesuatu yang lain. Sang Pencipta layak disembah. Wahyu 5 ayat 9. Pertentangan antara Kristus dan iblis dimulai di surga mengenai penyembahan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Iblis menginginkan penyembahan yang hanya milik Sang Pencipta. Menurut Wahyu 13, ia berhasil melakukannya melalui aktivitas binatang darat. Wahyu 13 ayat 4. Perbandingan dengan Daniel 7 menunjukkan bahwa binatang darat ini sama dengan tanduk kecil yang berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan menjalankan otoritas selama 1260 hari nubuatan, yaitu selama 1260 tahun. Daniel 7 ayat 25 bandingkan dengan Wahyu 13 ayat 5. Lihatlah pelajaran 6. Satu-satunya bagian dari 10 perintah hukum Allah yang berhubungan dengan waktu adalah perintah keempat. Gereja ini telah berusaha untuk mengubah hari ibadah dari hari Sabtu, hari ke-7, menjadi hari Minggu, hari pertama dalam sepekan. Untuk sebuah kuasa duniawi yang berusaha mengubah hari ibadah, hari Sabtu, hari ke-7, yang Allah sendiri berikan sebagai tanda otoritasnya di dalam Keluaran 31 ayat 13, Yeskiel 20 ayat 12 dan 20.
adalah sebuah usaha untuk merebut otoritas ilahi pada tingkat yang paling dasar tepatnya. Maka, pada titik ini menjadi fokus dari konflik terakhir mengenai penyembahan yang benar, yang palsu. Untuk alasan ini, kitab Wahyu mengidentifikasi orang-orang yang setia pada Allah sebagai orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 14 ayat 12. Ini termasuk hari Sabat, hari ketujuh, bukan hari Minggu. Mereka yang menolak panggilan terakhir dari 3 malaikat untuk menyembah Allah pada hari kudusnya. Yesaya 58 ayat 13. Yang menyembah binatang itu pada hari Sabat palsunya, hari Minggu, akan menerima tanda binatang itu. Lihatlah pelajaran 11. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di mana di sore hari ini kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu Bapa mengenai tentang hari Sabat. Biarlah kami Bapa mengingat dan menguduskan selalu hari Sabat Bapa sesuai dengan firman-Mu ini Bapa. Bapa berkati kami sepanjang hari ini, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Sekiranya Engkau menyertai kami sepanjang malam hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.